baca bismillah ketika beraktivitas di rumah, dan juga ditambah dengan doa-doa lainnya. Karena perbuatan yang diawali dengan bacaan bismillah tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Berikut ini kami akan sajikan pemaparan tentang 7 hal agar rumah kita itu penuh dengan berkah. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Agar rumah kita selalu dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Quran di dalam rumah kita. Suami membaca Al-Quran, istri membaca Al-Quran, anak-anak membaca Al-Quran. Syukur-syukur adalah menghafal Al-Quran. Karena seperti kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Al-Quran adalah petunjuk kita semua. Al-Quran adalah hidayah, pembawa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apabila rumah kita dihiasi, diramaikan dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, dan komitmen penghuni rumah untuk selalu mengikuti dan mengamalkan Al-Quran, maka rumah tersebut akan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai rumah kita itu seperti halnya kuburan. Sebagaimana Rasulullah SAW pun melarang hal itu. Beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan atau seperti pemakaman. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Sehingga kalau kita ingin rumah kita penuh berkah, bacalah Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah, supaya rumah kita penuh dengan cahaya Quran, keberkahan Al-Quran. Yang kedua, jadikan rumah kita itu penuh dengan iman dan takwa. Artinya semua anggota keluarga semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya, kemudian istri, anak-anak, itu semuanya bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, bahwasanya Allah akan menurunkan keberkahan jika penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya atau jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan keberkahan untuk mereka dari langit dan dari bumi. Ini sebuah negeri saja akan dicurahi keberkahan apabila penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau kita ingin rumah kita itu dicurahi, dikucuri, dihujani dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua harus kompak untuk selalu menjaga keimanan, untuk selalu beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir. Kita semua satu keluarga orientasinya adalah untuk keselamatan akhirat dan berkumpul di surga nanti di akhirat. Juga yang keenam adalah mengimani takdir Allah, qada-qadarnya Allah yang baik maupun yang buruknya. Kemudian selalu bertakwa, selalu takut pada Allah, selalu menjauhi dosa-dosa, menjauhi yang haram, menjauhi kemaksiatan. Insya Allah rumah yang penghuninya komitmen beriman dan bertakwa pada Allah, Allah akan curahi keberkahan. Yang ketiga, berkaitan dengan doa Rasulullah di waktu subuh. Rasulullah mendoakan secara khusus untuk umatnya di waktu pagi hari, ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi Allah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dan doa Rasulullah itu mustajab. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di rumah kita, sekeluarga kita, maka sekeluarga usahakan jangan tidur lagi setelah subuh. Atau
Yang awal adalah usahakan bangun yang sangat awal, misalkan untuk sholat tahajud, ditambah sholat witir, lalu sholat berjamaah di masjid. Setelah sholat berjamaah di masjid, jangan tidur tetapi beraktivitas, apakah berzikir pagi, atau beres-beres rumah, atau belajar, atau murojaah, atau jalan-jalan pagi. Yang penting tetap aktivitas agar mendapat curahan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Jadi jaga waktu subuhnya, bangun waktu subuh dan beraktivitas yang positif di waktu subuh. Lalu yang keempat, baca bismillah ketika beraktivitas di rumah dan juga ditambah dengan doa-doa lainnya. Karena perbuatan yang diawali dengan bacaan bismillah, tentunya perbuatan itu akan diberkahi oleh Allah. Dan rumah yang aktivitasnya diawali dengan baca bismillah dan doa-doa, rumah tersebut juga insya Allah akan diberkahi. Mau masuk rumah baca doa bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Mau makan baca bismillah, keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, mau tidur baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk WC baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Semua aktivitas hendaknya diawali dengan bismillah dan dilanjut dengan doa-doa. Bayangkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seandainya semua anggota keluarga kompak untuk baca bismillah dan juga baca hamdalah, juga doa-doa lainnya, tentunya rumah kita itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, jadikan penghuni rumah kita itu agar diberkahi adalah kita semuanya kompak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jatah rezeki dari Allah untuk diri kita dan tetangga-tetangga kita berbeda-beda. Yang penting apapun, sebesar atau sekecil apapun pemberian Allah, kita syukuri, kita alhamdulillah, kita bersyukur dan kita besarkan, kita agungkan nikmat tersebut dan kita agungkan pemberi nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat memiliki anak, nikmat memiliki pasangan, nikmat rumah yang bisa melindungi dari hujan, panas, dan berbagai macam keburukan-keburukan lainnya. Jadi teman-teman, dengan bersyukur pada Allah, Allah sudah berjanji, la azidanakum, la in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Nah, agar keberkahan dan kenikmatan di rumah kita ditambah oleh Allah, maka kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, agar rumah kita penuh berkah, selalu usahakan selalu bersedekah, selalu berbagi, selalu menolong orang lain. Jadi karena sedekah itu akan menjadikan berkah. Sedekah itu bisa menumbuhkan balasan-balasan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an digambarkan satu sedekah itu seperti biji yang tumbuh 7 cabang dan setiap cabangnya ada 7 bulir. Ada 100, masing-masing ada 100 bulir. Sehingga satu sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10, 100 hingga 700 kali lipat. Bayangkan kalau kita semua anggota keluarga dari orang tua sampai anak-anaknya adalah tumbuh sebagai orang yang dermawan, orang yang bersedekah, orang yang suka berbagi dengan orang lain, tentunya kita semua yang ada di rumah itu akan dilimpahi keberkahan. Dan insya Allah keberkahan ini tidak hanya di dunia, tetapi juga keberkahan ini berlanjut sampai ke akhirat. Jadi kita berusaha agar mengekalkan nikmat Allah, mengekalkan keberkahan dari Allah, agar tidak hanya dirasakan di dunia saja, tetapi juga berlanjut sampai ke akhirat. Itu yang ke-6. Lalu yang ke-7, agar rumah kita penuh dengan berkah, hadirkan dia yang penuh berkah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadikan rumah kita itu penuh dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Para penghuninya mencintai Rasulullah SAW. Bapaknya, ibunya, suami, istri, anak-anak, semuanya ada rasa cinta, rasa rindu pada Rasulullah SAW. Lalu jadikan para penghuninya juga gemar untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Banyak berbaca sholawat. Juga hadirkan kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Rasul dari masa kelahirannya, masa anak-anaknya, masa remajanya, masa dewasanya, masa kerasulannya, kemudian berbagai macam kisah hidup Rasul di Mekah, di Madinah dihadirkan supaya semua anggota keluarga terasa dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu hidupkan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah ketika makan, ketika bersin, ketika menguap, ketika masuk rumah, ketika berpakaian,
sunnah-sunnah ketika masuk WC, dan bermacam sunnah-sunnah yang ada bisa kita hidupkan dan diulang-ulang di rumah kita. Dengan menghadirkan sunnah Rasul, seolah-olah kita sedang menghidupkan Rasulullah SAW di dalam rumah kita. Seakan-akan Rasulullah hadir karena kita selalu mengingatnya, kita selalu mengulang-ulang sejarahnya, kita selalu menyebut-nyebut namanya dengan selawat, dan kita selalu mempraktekkan sunnahnya. Insya Allah hal ini akan memancing keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang baca satu salawat, Allah akan berselawat untuk dirinya 10 kali. Jadi lipat gandanya 10 kali, dan salawat dari Allah sudah mencukupi kita. Keberkahan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah sangat mencukupi kita semua. Dan Allah akan menghapus 10 dosa, meningkatkan 10 derajat, dan memberikan 10 kebaikan jika kita membaca satu salawat. Maka bila kita ingin rumah kita dipenuhi dengan keberkahan, jadikan rumah kita itu rumah yang selalu cinta pada Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah, dan Rasulullah dijadikan sebagai panutan kita semua, kompak dari semua anggota keluarganya. Itu 7 hal yang kalau kita lakukan, mudah-mudahan Allah akan memberkahi rumah kita semua. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan, semoga kita bisa istiqomah dalam taat pada Allah dan Rasulnya. Terima kasih, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.